Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Febrianti dengan NIM 230102-2017. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar progres yang saya lakukan. Dari hasil observasi yang sebelumnya telah kami lakukan, masih terdapat beberapa yaitu tentang kebersihan lingkungan itu masih kurang. Kemudian banyak sampah menumpuk di bawah kolong rumah. Yang kedua, tidak ada pembatas jalan di kawasan pemukiman dan berisiko bagi pejalan kaki dan pengendara. Yang ketiga itu ada penjual atau pedagang UMKM yang belum menggunakan sistem pembayaran digital. Kemudian pada desain thinking sebelumnya, tim kami telah melakukan observasi dan mengelompokkan 500 temuan menjadi 6 kategori untuk merumuskan masalah dan solusi inovatif. Jadi ini adalah engineering design step yang telah kami buat sebelumnya. Ada beberapa gambar yang sudah kami ambil inovasinya. Ini adalah solusi desain final yang kami pilih, yaitu web QRIS Express. Jadi pada web ini user atau pedagang yang belum mendaftar ke QRIS bisa langsung daftar ke website yang telah kami buat. Kemudian untuk state of the art-nya atau perbandingan inovasi yang telah dibuat, pada sebelah kiri yaitu ada Kris ID yang inovasi sebelumnya. Jadi di Kris ID itu proses pendaftarannya cukup kompleks dan butuh banyak dokumen. Kemudian tampilan informatif lebih cocok untuk pengguna yang berpengalaman. Sedangkan yang di sebelah kanan yaitu Kris Express, yaitu proyek yang kami bikin. Itu fokus untuk membantu pengguna membuat QRIS secara online dan cepat. Kemudian form lebih sederhana dan user friendly. Ada panduan interaktif agar pengguna mudah memahami QRIS dan bisa dikembangkan untuk tracking status permintaan QRIS. Dan ini adalah desain prototype virtualnya. Untuk tim kami sendiri, kami menggunakan website Figma sebagai pembuat prototype virtualnya. Di sini bisa dilihat. Dan ini adalah bagian prototype nyata. Jadi pada bagian ini tampilan prototype nyata dari website kami yang dikembangkan. Jadi di sini saya berperan sebagai back-end yang bertanggung jawab dalam mengatur proses logika dan alur data pada sistem. Jadi saya berfokus pada bagian yang tidak terlihat langsung di tampilan web, seperti proses pendaftaran pengguna dan penyimpanan data ke database. Data di-input oleh pengguna akan otomatis masuk ke sistem, lalu diproses dan dipantau melalui web admin. Selain itu, saya juga membuat web admin yang langsung terhubung dengan sistem utama. Jadi melalui web admin, pengelola dapat melihat data pendaftaran, kemudian memverifikasi pengguna, serta memperbarui status proses yang sedang berjalan. Sementara itu, pengguna atau user dapat memantau sejauh mana proses pendaftaran secara real time melalui akun mereka masing-masing. Intinya, bagian backend yang saya buat itu berfungsi untuk memastikan alur data antara pengguna dan admin berjalan dengan lancar, aman, dan saling terhubung. Kemudian ada user testing dan user experience di sini. Bisa dilihat pada kedua gambar ini. Ini adalah momen
di mana tim kami sedang uh, melakukan percobaan untuk user testing kepada salah satu pedagang UMKM. Jadi ibu itu bernama Ibu Rusdiah. Ibu itu sendiri telah kami tanya, dia sudah menggunakan QRIS, tapi tetap kami uh, ajukan sebagai user testing. Jadi menurut Ibu Rusdiah, Ibu Rusdiah merasa tampilan web yang kami buat itu mudah untuk dipahami. Tapi untuk bagian pendaftaran mungkin sedikit rumit karena beliau sudah menggunakan QRIS dan mendaftar melalui bank. Jadi jika dibandingkan dengan pendaftaran bank, website pendaftaran kami sedikit rumit menurut beliau. Dan si ibu juga meminta agar di bagian nomor pada KTP atau dokumen penting itu ditutup atau tidak secara langsung diperlihatkan angkanya pada saat kita mengetik. Itu agar terkesan lebih aman pada saat digunakan. Dan yang terakhir itu ada tabel user testing dan user experience. Jadi di sini kami menggunakan dua user. Jadi ada Bu Rusdiah yang sebelumnya dan Bu Aisyah. Untuk Bu Rusdiah sendiri, pada pengalaman yang digunakan, menurut beliau adalah aksesnya cepat. Dan saran yang diberikan beliau adalah saat menginput nomor KTP atau dokumen penting, diminta agar teksnya tidak langsung terlihat. Sedangkan menurut Ibu Aisyah, secara pengalaman itu mudah digunakan dan gambarnya menarik. Dan untuk saran dari Ibu Aisyah, KTP sebaiknya nomornya ketika diinput bisa disembunyikan biar lebih privasi. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.